Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang atas kasih dan rahmat-Nya yang selalu melimpahkan yang terbaik bagi umat-Nya, karena Dia baik, sangat baik dalam segala keadaan. Memang keadaan kita terkadang terlihat sepertinya tidak baik, atau situasi yang kita alami sepertinya menurut kita tidak baik. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan selalu baik. Bahkan Dia sangat baik dan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang berharap kepadanya. Ibu dan bapak, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 12 Maret tahun 2022, saya akan mengajak Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu mendapatkan renungan dari ayat ini, dan kita akan berdoa juga bersama-sama di akhir renungan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah pernah mendengarkan lagu ya, bahwa ada lagu tentang ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun aku jatuh, tidak sampai tergeletak. Sekalipun aku jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun dikatakan bumi berubah, sekalipun gunung-gunung di laut bergelora, sekalipun gunung ribut berbuih air, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya, kita tidak perlu takut. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentang adanya kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi di bumi ini. Adanya kegoncangan-kegoncangan yang akan melanda bumi ini. Dan firman Tuhan juga memang mengatakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan terjadi kegoncangan-kegoncangan, perang demi perang, bangsa lawan bangsa, dan terjadi juga kemerosotan kasih. Akan terjadi kegoncangan, semua kegoncangan, kelaparan di mana-mana. Itu kegoncangan alam semesta yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Oh, tunggu dulu, jangan saudara salah ya. Jangan salah berpikir, oh berarti Yesus sudah mau datang ya. Mau datangnya sudah lama, udah dari dulu udah mau datang. Tapi saya mau katakan, bukan berarti oh besok Yesus akan datang. Saya tidak berani menubuatkan itu, karena firman Tuhan mengatakan tidak satu orang pun yang tahu tentang kapan dan waktunya tentang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi saya nggak mau bernubuat untuk itu. Tapi saya mau katakan akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Tapi dalam kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi itu, ini yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan sebagai penolong sudah sangat terbukti. Tuhan sebagai penolong sudah sangat terbukti. Artinya dalam kegoncangan yang ada, mari kita bersandar kepada Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan kita tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Karena Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai penolong sudah sangat terbukti. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ayat ini tuliskan begini: Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Maka kita tidak takut. Artinya tidak takut itu bukan karena berkata aku nggak takut, bukan. Bukan kita karena memotivasi diri jangan takut, bukan. Tapi karena kita punya konsep dan punya pemikiran, punya pemahaman, punya pengertian, punya kepercayaan, Allah selalu siap menolong kita dalam kesesakan. Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita itu selalu ada. Allah,
Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Dia berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan berikan sentosa kepadamu. Artinya Dia sangat ingin untuk menolong kita, Dia sangat ingin untuk menopang kita, Dia selalu ingin untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan di saat kita berbeban berat, mengalami kesesakan, Dia siap untuk menolong. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Kenapa Dia katakan mari datang kepada Tuhan, mari datang kepadaku? Karena sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong. Di saat kita mengalami kesesakan, hanya Dia yang setia untuk menolong kita. Waktu Anda mengalami kesesakan, meminta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada manusia? Bisa saja mereka menolong kita, tapi pertolongannya pun sangat terbatas. Tapi minta tolong kepada manusia, ada kalanya dikecewakan, ada kalanya kita tidak mendapatkan yang kita harapkan. Tapi saya beritahu, datang kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Maka Dia berkata, mari kepadaku hai letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka dikatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat kedua sampai dengan ayat keempat ini, Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya Bapak Ibu guys, Tuhan melalui ayat ini menjelaskan kepada kita, di dunia ini memang akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Saya ulang lagi, di dunia ini akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Bumi bergoncang, gunung-gunung di lautan juga goncang, airnya riuh dan berbuih dan bergelora. Ya, akan terjadi kegoncangan di udara, kegoncangan di laut, kegoncangan di darat, di mana-mana saja. Dan seperti sekarang kita dengar ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Dan ini adalah gambaran yang terjadi kegoncangan di dunia ini. Kegoncangan karena apa? Kegoncangan ekonomi karena COVID yang melanda dunia. Banyak kegoncangan. Tapi saya beritahu, memang itulah yang akan terjadi. Dunia ini, bumi ini akan tergoncang. Dikatakan juga dalam ayat yang ketiga tadi, bahwa bumi akan berubah. Akan terjadi perubahan-perubahan yang kita tidak bisa duga. Tapi dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, kita tidak takut. Artinya jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tentunya saya katakan lagi, tidak takut adalah dengan cara kita datang kepada Tuhan. Jangan gentar, jangan cemas, jangan khawatir, tapi datang kepada Tuhan. Karena dunia ini akan terjadi kegoncangan. Tapi yang kedua yang ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pribadi Allah. Dia adalah Allah yang melindungi umatnya dan memberikan kekuatan bagi umatnya. Saya katakan lagi, Dia akan melindungi umatnya dan memberikan kekuatan bagi umatnya, menolong umatnya saat mengalami kesesakan. Saat mengalami kegoncangan itu, Tuhan sudah berjanji akan melindungi umatnya. Itu yang pertama. Tapi bukan hanya melindungi, akan memberikan kekuatan. Maka dikatakan Allah itu sebagai penolong dan kekuatan sangat terbukti. Artinya kita ditolong, dilindungi oleh Tuhan, iya. Tapi yang kedua juga diberi kekuatan, iya. Menghadapi semua yang ada, iya. Tapi apa yang terjadi? Dia juga menolong. Perhatikan 3 kalimat ini, atau 3 kata ini. Tuhan adalah pribadi yang melindungi, memberi kekuatan, dan menolong di saat mengalami kesesakan. Jadi waktu kita mengalami kesesakan, Dia berikan perlindungan, Dia berikan kekuatan menghadapi semua itu, dan Dia juga menolong. Luar biasa kan? Itu yang dijelaskan melalui ayat ini. Tapi yang ketiga yang bisa kita lakukan lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah tidak takut. Katakan sama-sama, tidak takut. Jangan takut. Kenapa? Karena Allah menjadi penolong dan pelindung, memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau pagi hari ini, saat ini, Anda yakin Anda adalah umat Tuhan, Anda yakin Anda adalah anak Tuhan, Anda yakin Anda masih berharap dan berserah kepada Tuhan, maka saya bisa pastikan, apapun kesesakan yang terjadi, kegoncangan apapun yang terjadi, saya pastikan damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kebimbangan, tapi damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena saya sangat yakin pertolongannya, perlindungannya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya perlindungan dan pertolongannya, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi orang berharap kepadanya. Dan saya sudah membuktikan orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, karena Dia adalah pribadi yang terbukti di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, di dalam hikmat-Nya, sanggup menolong umat-Nya di saat-saat mengalami kesesakan. Ibu dan bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau berbagi pengalaman kepada saudara.
Harapan saya Bapak Ibu tidak bosan-bosan mendengarkan cerita-cerita pengalaman saya yang saya ceritakan. Tapi saya ceritakan ini bukan bermaksud untuk yang lain, tapi memberitahukan kepada kita tentang kebaikan Allah dan kuasa Tuhan. Saya ingat pertama waktu kami mau menikah. Saat mau menikah tahun 1997, dan saya mencari rumah kontrakan, saudara. Karena saya ada di Purwakarta, calon istri saya dulu sekarang sudah jadi istri saya ada di kota Bandung. Dan dia telepon saya, bagaimana sudah ada rumah kontrakan tempat kita nanti? Saya bilang belum. Nah, suatu ketika dia datang ke Purwakarta dan dia berkata begini, udah kalau gitu kita berdoa bersama-sama yuk. Nah, kami berdoa bersama-sama, Tuhan kami butuh rumah. Ya biasa, doa biasa diomong dan bicarakan kepada Tuhan. Nah, bukan suatu ketika selesai berdoa, saudara, apa yang terjadi? Telepon di kantor gereja, karena saat itu saya tinggal di kantor gereja, berbunyi telepon. Saya angkat. Halo, saya bilang, Pak, katanya Bapak cari rumah ya? Iya, udah dapat rumahnya? Belum. Kontrakannya mau di mana Pak? Saya katakan di mana saja juga ada, yang penting di Purwakarta. Saya bilang begitu. Oh, ada di perumahan ini. Disebutkan sebuah perumahan di kota Purwakarta yang namanya Perumahan Purnayuda. Saya katakan alamatnya di mana dan siapa yang punya tolong diberikan dong. Dan diberikan alamat tersebut dan dikasih tahu orangnya, dan kami langsung pergi ke sana. Dan waktu saya pergi ke sana bersama dengan waktu itu calon istri saya, dan calon istri saya berkata begini, ini cocok, kita ambil. Dan kami ambillah uang ngontrak rumah itu, dan kami ada di situ sampai 2 tahun. Sekali lagi berdoa dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 2003. Pada tahun 2003 kami sudah punya anak 2, tahun 2003, dan saat itu kami mengontrak. Ya, ini memang banyak ngontrak ya. Kami ngontrak pada saat itu. Dan suatu ketika pemilik rumah bertanya, apakah rumah mau dilanjutkan apa tidak? Saya katakan dilanjutkan, tapi dananya belum ada. Apa yang terjadi saat itu juga? Saya kembali lagi bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, kami berdoa, Tuhan, kami butuh ini biaya kontrak. Dan singkat cerita, pada saat itu ada orang menelpon. Orang yang saya kenal sudah cukup lama dan sudah lama juga tidak komunikasi, dan dia katakan begini, Pak, Bapak punya nomor tabungan BCA enggak? Saya katakan punya, Ci, punya. Kenapa emangnya? Dari kemarin saya ingat Bapak terus. Saya cari-cari tapi saya nggak dapat kontaknya. Tapi ini baru saya dapat. Emangnya ada apa? Dia katakan begini, saya sedikit punya berkat dan saya ingin kirimkan buat Bapak. Dan saya katakan, oh iya, kalau gitu bagaimana Ci? Ya minta nomor rekeningnya Pak, kalau bisa sekarang saja. Saya tulis, saya katakan dia ditulis. Dan dia katakan, nanti siang ya Pak, katanya. Iya Ci, saya bilang. Saya akhirnya tutup telepon. Nah, waktu saya tutup telepon, siangnya ditelepon lagi. Sudah transfer ya Pak? Dan saya beritahu Bapak Ibu, saat itu kami sebelum mendapatkan bantuan itu, kami memang berusaha mau minjam, tapi nggak dapat, ada yang pinjam juga. Mungkin ada orang agak takut juga mungkin ya, pendeta pinjam gimana caranya, mungkin begitu ya. Takut mungkin bayarnya kali ya. Dan saat itu mau coba minta tolong juga bersama orang, nggak ada yang bisa kita pikirkan siapa yang mau kita minta tolong. Dan saat itu puji Tuhan, kita berdoa minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menolong. Dan dalam kesesakan itu kami mendapatkan uang persis untuk biaya kontrak rumah. Wow. Dan saya mau ceritakan ini. Yang pertama, sebelum waktu kami menikah, Tuhan juga berikan kontrakan, dan dengan cara yang luar biasa. Waktu menikah dan kita membutuhkan dana juga untuk biaya kontrakan, Tuhan juga tolong. Dan saya mau jelaskan kepada kita, memang banyak hal yang bisa saya ceritakan. Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah sebabnya apapun kesesakan yang Bapak Ibu alami hari ini, saya mau katakan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia dapat diandalkan karena dia tidak pernah mengecewakan. Kiranya Bapak Ibu dikasih Tuhan kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan nyata bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kepadamu kami berserah, kepadamu kami berseru, karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang sanggup menolong, dan pertolonganmu selalu ada bagi orang berharap kepadamu. Sebagai penolong dalam kesesakan, itu sudah sangat terbukti. Itulah sebabnya hari ini hamba berdoa dan menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan podcast ini, apapun yang mereka alami, kesesakan apapun yang terjadi, Bapa, hamba berdoa, bawa mereka mengalami damai sejahtera, jauhkan dari segala ketakutan, tapi hati yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang dapat diandalkan, karena Engkau adalah pribadi sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku, biarlah mereka juga Tuhan izinkan, Tuhan berkati untuk mengalami pertolongan-Mu.
Tuhan tolong mereka dan Tuhan berkatilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bermohon kepada Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu mungkin mengalami pergumulan apapun yang Bapak Ibu alami, saya beritahu Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Saya sudah membuktikannya. Saya berdoa hari ini itu pun terbukti di dalam kehidupan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia memberikan pertolongannya, dan Anda mengalami pertolongannya, penyertaannya, dan kekuatannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Shalom.